Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh bertemu di dalam ibadah online kita lewat Departemen Siswa Remaja pada sore hari ini. Kita bersyukur juga jikalau hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kembali walaupun masih di dalam ibadah online, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita dan kerinduan kita untuk kita tetap diisi oleh firman Tuhan dan kita semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Kita angkatkan lagu pujian kita, lagu nomor 1. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah pengamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Kita angkatkan lagu ini sekali lagi. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Ya, adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu cinta dan pacaran yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Tiopan Manihuruk. Mungkin adik-adik berpikiran apa sih tujuan diadakannya tema ini, apa sih yang mau dipelajari, dan apa boleh kita yang sebagai anak-anak Tuhan, remaja Kristen berpacaran. Ya, nanti kita akan tahu jawabannya oleh hambanya Bapak Tiopan Manihuruk. Sebelumnya kita akan mengangkatkan pujian kita, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa
Bapa, dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita membuka Mazmur 86 ayat 8 sampai ayat 13. Mazmur 86 ayat 8 sampai 13. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dan dunia orang mati yang paling bawah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Kita akan menyembah Tuhan, kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang merancangkan yang terbaik bagi kita, dan kita tetap setia menunggu sampai akhir hidup kita. Mari kita angkatkan lagu penyembahan kita, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita angkatkan lagu ini sekali lagi. Bapa,
Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Salam adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik bagi di kalangan siswa dan remaja, yaitu bicara tentang cinta dan pacaran. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, hari ini kami akan belajar firman-Mu tentang sebuah kehidupan yang nyata bagi kaum muda, yaitu soal cinta dan pacaran. Tapi kami harus belajar dari kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak salah di dalam menjalaninya, dan dari kami ini pun bisa menjalani sebuah kehidupan yang benar sebagai kaum remaja yang siswa di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Roh-Mu menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekalian, saya baca kepada kita hari ini dari Kejadian 1 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi setelah penciptaan selesai, penciptaan manusia, Tuhan memerintahkan kepada manusia, kepada Adam, untuk beranak cucu. Itu artinya bahwa Tuhan memerintahkan ada sebuah proses prokreasi namanya, ataupun melahirkan anak untuk keturunan. Jadi dalam hal ini otomatis kan harus ada hubungan seksual. Jadi hubungan seksual untuk beranak cucu dan untuk melahirkan sebuah keturunan. Karena itulah kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya perkawinan itu dan seks itu adalah murni atau suci. Karena itu memang diperintahkan oleh Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, seks itu dilakukan dalam memahami hal ini dari sesama manusia. Kenapa saya katakan itu sesama manusia? Zaman sekarang banyak orang melakukan pemuasan seksual bukan dengan manusia, tapi malah ada dengan binatang atau dengan alat-alat pemuasan seksual tertentu. Yang berikutnya, kalau kita perhatikan dari ayat ini, hubungan seksual harus dilakukan bukan hanya sebatas manusia, tetapi juga heteroseksual. Artinya, gak ada homo, gak ada lesbi.
Alkitab menentang homo, Alkitab menentang lesbi. Karena laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan, ayat 26 dan 27. Ya, waktu Allah menciptakan manusia, dicipta laki-laki dan perempuan, maka hubungan seksual mereka pun adalah bersifat heteroseksual. Tidak boleh lesbian, tidak boleh juga apa yang disebut dengan homoseksual. Jadi itu adik-adik tolong pahami itu. Jangan terjebak di dalam sebuah pengajaran yang salah. Karena itu juga kalau kita perhatikan di dalam konteks ini, bahwa seks itu suci, maka hal yang perlu juga kita miliki yang keempat, yaitu apa? Hubungan seks yang diperkenalkan oleh Tuhan adalah di dalam relasi suami istri dalam sebuah perkawinan. Jadi tidak ada sebuah hubungan seks di luar perkawinan, itu zina. Makanya premarital sex atau seks sebelum berkeluarga itu adalah dosa. Dan juga hubungan seks di luar ikatan perkawinan itu adalah dosa, itu adalah zina. Gitu ya. Jadi karena itu perlu kalian pahami akan hari ini. Yang berikutnya adalah bahwa seks yang benar itu tidak bisa tidak, harus didasarkan oleh cinta kasih. Gitu. Jadi cinta kasih dalam hubungan seks itu dalam konsep Alkitab atau orang Kristen adalah perpaduan kasih agape, kasih yang murni ditambahkan dengan kasih eros. Kalau hanya kasih eros itu hanya sebatas pemuasan nafsu, tapi adalah kasih agape sebagai dasarnya dan ada eros ditambahkan. Itulah hubungan seksual yang sehat, hubungan perkawinan yang sehat. Karena itu dari sekalian, kalau kita perhatikan pada bagian ini, jangan sampai terjebak kepada hubungan seks hanya sebatas pemuasan nafsu. Karena kalau kita pahami bersama, dalam perkawinan Kristen menurut Alkitab, cinta dan seks itu berjalan bersama hanya di dalam relasi suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau hanya eros yang berkuasa, itu hanya sebatas pemuasan nafsu, bukan hanya didasarkan kepada kasih yang sejati. Karena itu cinta yang kita bicarakan pada hari ini juga tidak bisa dilepaskan dari sebuah cinta yang murni agape dipadukan dengan cinta eros di dalam sebuah hubungan seksual. Karena itu hadirin sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa kita hawa nafsu itu betul itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau nggak ada juga hawa nafsu itu kan ada kesalahan, itu tidak normal orang itu. Jadi kalau misalnya kalian laki-laki melihat wanita cantik, perasaan kalian sama seperti melihat tembok atau melihat pohon kelapa, nah itu namanya salah. Atau sama dengan wanita juga melihat pria yang ganteng, sama perasaannya dengan melihat katakanlah tiang listrik, itu juga salah. Gitu. Jadi memang Tuhan memberikan nafsu, Tuhan memberikan eros di dalam diri kita. Tetapi tolong dipahami, yang tidak diperkenankan itu adalah hawa nafsu seksual yang tidak dikendalikan di dalam relasi suami istri. Karena itu kalau hawa nafsu yang menguasai seseorang, itu ingatlah tidak akan pernah memberikan sebuah kepuasan kepada orang itu, karena itu akan melahirkan sebuah tekanan yang baru misalnya. Jadi yang kita bahas tentang cinta dalam hal ini adalah bagaimana cinta itu tetapi juga kita tidak akan dikuasai oleh hawa nafsu. Karena hawa nafsu yang menguasainya itu akan membuat sebuah kehancuran. Kalian mesti ingatkan kisah dalam Alkitab antara Abdon dan Tamar. Ya, akhirnya ketika pemuasan seksualnya terjadi, malah si Tamar diusir dan dihina, direndahkan setelah nafsunya terpenuhi. Gitu. Jadi ini perlu kalian sadari. Maka nafsu yang benar yang dari Allah itu adalah di dalam relasi suami istri, bukan sebatas pemuasan nafsu kaum remaja dengan cara tertentu. Misalnya nafsu yang dipuaskan dengan onani, nafsu yang dipuaskan dengan masturbasi,
itu pasti bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Karena itu dari sekalian, kalau kita bicara soal di sini nafsu atau cinta kasih yang dihubungkan dengan nanti nafsu, itu hanya bisa terjadi di dalam sebuah perkawinan ataupun pernikahan kudus yang diberkati oleh Tuhan. Yang berikutnya dari sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ya, setelah Tuhan memerintahkan beranak cucu, maka di dalam pasal 2 ayat yang ke-18 Tuhan berkata, tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja, aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan bagi dia. Ini kalau kita perhatikan dalam ayat 18 itu. Apa yang mau saya katakan di sini ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa Tuhan yang melihat bahwa manusia itu tidak baik untuk sendiri. Itu satu hal, berbicara juga bukan sebatas kebutuhan, tapi juga itu berbicara soal timing, soal waktu. Memang menurut Tuhan waktu itu Adam tidak baik sendiri dan itu sudah waktunya. Dan di situ ada kebutuhan. Maka kalau kita bicara tentang kalian masa pacaran, pertanyaannya, sudah kebutuhan enggak? Atau itu sebatas keinginan kalian? Atau itu sudah timingnya enggak? Jadi waktu Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja, itu artinya bahwa dua hal itu tercipta. Tuhan tahu kebutuhan Adam, dan yang kedua adalah sudah tepat waktunya. Karena itu adik sekalian, kalau mau ditanya, apakah sudah boleh kami pacaran sekarang? Pertanyaannya, mau berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi kalian mau menikah, ya kan? Jadi coba kalian pikirkan matang-matang juga, gitu. Jadi supaya kita bisa memikirkan kapan sih kita harus menikah, gitu. Kalau pacaran lah kalian sekarang anak SMA, sarjana nanti misalnya 3,5 atau 4 tahun, baru cari kerja lagi, terlalu lama kan pacaran. Kalau terlalu lama pacaran itu bisa berbahaya juga. Makanya sekarang ini yang penting kalian tahu dulu apa prinsip-prinsip dalam hal perkawinan dan pacaran orang Kristen menurut Alkitab. Jadi pertama adalah Allah melihat atau tahu akan kebutuhan setiap umatnya. Itu. Jadi yang kedua, Allah juga berkenan kalian menjalani sebuah relasi pacaran itu pada waktunya. Jadi kalau saya kalian tanya, menurut saya kalian terlalu muda dan terlalu cepat untuk melakukannya. Tapi penting bagi kalian untuk belajar firman Tuhan, bagaimana prinsip perkawinan dan juga prinsip pacaran bagi orang Kristen. Itu yang pertama, ayat 18. Yang kedua adalah, kalau nanti kalian suatu saat kepingin pacaran, ya mau kapanpun itu, mungkin mau tamat atau setelah semester terakhir mahasiswa, ingatlah bahwa yang disediakan Tuhan itu bagi kita adalah penolong yang sepadan. Itu Kejadian 2:18 itu. Aku akan menjadikan bagi dia seorang penolong yang sepadan. Artinya apa? Seorang penolong yang sepadan itu pastilah sesama anak Tuhan. Ingat 2 Korintus 6 ayat 14 itu. Gelap tidak bisa bertemu dengan terang. Anak Tuhan hanya bertemu dengan anak Tuhan. Itu artinya apa? Kalian doakan, Pak. Jangan berdoa dan tertarik kepada orang yang belum sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, tapi yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Karena itu akan jadi penolong. Ya, penolong yang sepadan itu sesama orang beriman. Penolong yang sepadan itu bukan sesama orang kaya, sesama orang pintar, sesama jurusan, bukan itu. Tapi penolong yang sepadan adalah bahwa kalian dengan orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, yang cinta Tuhan. Dan penolong yang sepadan itu artinya dengan dia kalian bertumbuh di dalam iman, dengan dia kalian bertumbuh dalam cinta kasih kepada Tuhan dan makin dewasa, dan dengan dia kalian bisa berkarya melayani Tuhan, dan dengan dia kalian bukan jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau namanya penolong yang sepadan, orang yang kau cintai itu, yang kau sayang itu nanti adalah dengan dia kalian bertumbuh, bukan makin jauh dari Tuhan. Dengan dia bahwa kalian makin mencintai Tuhan dan mencintai pelayanan, bukan akhirnya meninggalkan Tuhan. Kalau kalian tertarik dari Tuhan atau jauh dari Tuhan, berarti pilihanmu itu salah. Karena itu, mari doakan sungguh-sungguh, mari pikirkan dengan baik-baik.
Karena pernikahan itu adalah penolong yang sepadan. Yang berikutnya adik-adik sekalian, bahwa kalau kita perhatikan pada bagian ini, perkawinan itu ternyata adalah untuk tujuannya itu mendapatkan penolong untuk maksimal bagi Tuhan. Kalau konteks Kejadian pasal 2 ini, itulah untuk ayatnya yang ke-15. Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk menguasai dan memeliharanya. Penolong untuk mengerjakan itulah, maka Tuhan berikan penolong bagi si Adam. Karena itu, kalau mau kita lihat dalam konteks kita sekarang, siapapun orang yang kita pilih itu, pasangan kalian kelak, itu adalah penolong bagi yang Tuhan berikan kepada kalian, membuat kalian bisa maksimal bekerja, mengerjakan mandat Allah, pasal 1 ayat 28 Kejadian, dan pasal 2 Kejadian 2 ayat yang ke-15 itu yang satu hal. Ya, jadi harus disadari akan hal ini. Baru kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, bahwa perkawinan kekristenan itu juga dikatakan waktu itu nggak ada perempuan. Maka Tuhan membuat Adam tidur, dan waktu dia tidur diambil Tuhan dari tulang rusuknya, dan dijadikan Tuhanlah laki seorang wanita bagi dia. Waktu dia bertemu dengan itu, maka Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging daripada dagingku. Jadi kalau kita perhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, waktu itu kan Adam dikasih memberikan nama semua binatang, semua tumbuhan. Tapi dia tidak seorang menemukan orang yang diberikan nama. Ya. Jadi waktu itu ya orang berkata kesepian Adam, nggak ada yang sama dengan dia. Waktu itu akhirnya Tuhan berikan kepada dia, maka dia senang sekali dan dia berkata, inilah tulang dari tulangku, daging daripada dagingku di situ. Jadi kalau kita perhatikan di sini adik-adik sekalian adalah ada kesatuan yang sempurna. Kalau tulang dari tulangku kan berarti menyatu, daging daripada dagingku berarti menyatu. Maka dalam teologi, dari sinilah dasar teologi Alkitab yang mengajarkan nggak boleh perceraian dalam kekristenan. Karena apa? Karena memang menjadi tulang dari tulang, daging daripada daging. Tulang dan daging hanya bisa berpisah ketika sudah menjadi mayat di kuburan. Jadi itulah sebabnya kita mengajarkan tidak ada perceraian bagi orang yang percaya, ya, bagi orang Kristen pengikut Kristus. Yang berikutnya dari sekalian, kalau kita perhatikan pada bagian ini, perhatikan ayat 24. Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya apa? Perkawinan atau pernikahan Kristen itu mandiri dewasa. Jadi dewasa rohani, dewasa karakter, dewasa pola pikir, baru juga mandiri secara finansial. Karena itulah sebabnya tadi saya katakan kepada kalian, kapanlah kalian waktu yang tepat untuk pacaran. Karena itu atur sedemikian rupa, harus mandiri secara karakter, mandiri karakternya, dewasa imannya, baru juga mandiri secara finansial untuk bisa memenuhi kebutuhan di keluarganya nanti. Jangan suatu saat nanti kalian kawin, tapi semua ditanggung sama orang tua, itu udah nggak cocok itu kawin, ya. Oke. Kalau demikian, barulah kalian pikirkan, iya ya, dengan siapakah aku pacaran nanti, dan apakah yang kami lakukan waktu pacaran. Adik-adik sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus, pacaran bagi orang Kristen adalah masa mencari pimpinan Tuhan. Ya, makin belajar mengenal lebih dalam, belajar mengerti lebih dalam lagi, belajar menerima, belajar untuk saling melengkapi, belajar untuk saling menolong untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah proses belajar dalam hal berpacaran. Makanya berpacaran itu bukan dalam artian seperti orang dunia yang artinya yang penting happy-happy, ya, jalan-jalan, nonton apa semua gitu aja. Bukan itu pacaran. Jadi pacaran kita masa mengenal pasangan lebih dalam, dan masa mengenal karakternya, kekuatannya, kelemahannya, dan kira-kira kita cocok nggak berjalan sama dia, gitu ya. Jadi itu prinsip dalam berpacaran. Karena itulah dalam hal berpacaran kita tidak bisa melakukan hal-hal dalam hal yang biasa dilakukan orang, gitu. Misalnya bahwa di dalam pacaran itu gimana kita menjalaninya. Maka prinsip-prinsip Alkitab yang perlu kita pelajari
karena di dalam hal ini bagi kita saling pengenalan itu menjadi sebuah hal yang sangat diapakan, difokuskan itu supaya tidak terjadi nanti keterkejutan. Bahkan kalau mau ditanya kenapa banyak kali konflik setelah orang kawin, karena pacarannya nggak bagus, nggak diajarkan prinsip kebenaran, nggak diajarkan bagaimana prinsip perkawinan yang benar. Itulah yang dibahas, dipelajari dalam pacaran. Di jalan itulah sebabnya penting pembinaan ketika pacaran pun ada proses pemuridan terjadi di dalamnya. Karena itu adik-adik sekalian, bagi orang Kristen, khususnya bagi kalangan remaja siswa, harus memahami bahwa pacaran itu di beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Ya, ini hanya pengantar aja, saya sedikit aja buat ini semuanya. Karena kalau dalam nggak mungkin, karena waktu juga dan kalian juga belum bisa memahaminya secara jelas. Dalam hal dating and intimacy, gimana soal pacaran dalam hal dating and intimacy? Ya, orang kan suka dating ya. Dating itu gimana gitu? Pertama, di dalam hal dating dan intimacy, adik-adik sekalian tolong pahami, seks itu bagaikan api. Ya, saya katakan seks itu bagaikan api. Yang artinya apa? Api itu pada skala tertentu dia menjadi sahabat. Kita bisa buat lilin, kita bisa untuk masak, atau kita bisa pakai untuk camping. Tetapi ketika tidak pada tempatnya, api kan bisa menghanguskan, membakar rumah, membakar kota. Seks juga demikian. Jadi ini bicara tentang apa? 3 hal. Pertama, timingnya kapan? Tempatnya juga kapan, nyalanya bagaimana. Kan api kan begitu, jadi harus tahu di mana timingnya api dinyalakan, mau malam hari atau pas lagi masak. Yang kedua, tempatnya di mana, kan nggak sembarangan, nggak di bawah kasur, hancur lah kan terbakar. Tapi juga adalah nyalanya. Kalau nyalanya kecil untuk masak cocok, kalau terlalu nyala kan kosong, kalau terlalu besar terbakar, gitu loh. Jadi seks juga demikian, makanya dikatakan sex is like a fire gitu. Jadi timingnya kapan? Bagi orang percaya timingnya cuma satu, hanya setelah diberkati dalam perkawinan kudus. Oke, baru tempatnya di mana? Di dalam perkawinan. Di luar perkawinan nggak boleh. Itulah sebabnya di dalam pacaran, dalam dating, kalian harus hindari apa yang namanya disebut dengan premarital sex. Tidak ada itu. Ya, jadi seks sebelum perkawinan itu nggak boleh. Makanya tempatnya kapan? Tempatnya dalam relasi suami istri, di luar itu dosa. Gitu ya. Baru nyalanya bagaimana? Ya kalau kalian sekarang masih muda, nyalanya terkontrol lah untuk kaum muda. Kalau nanti udah menikah, ya memang kalian harus birahi dengan pasangan. Gitu. Kalau nggak birahi dengan pasangan berarti nggak normal. Tapi kalau kalian sekarang dikuasai birahi, itulah yang berbahaya. Makanya orang jatuh dalam pergaulan bebas. Karena itu, adik-adik sekalian, ketika kalian bergaul dengan lawan jenis, kalau belum disebut namanya pacaran sekarang, janganlah terjebak dengan free sex sekarang ini ya. Karena itu, kalian harus dalami beberapa hal. Ada 6 rumus di dalam dating, ya, dalam bergaul sesama remaja, nanti sampai itu sekaligus pacaran. Pertama, hindarilah sebuah hubungan yang nyaman dan terlalu dekat. Jadi terlalu dekat dan terlalu lama, itu dihindarin itu. Karena nanti akan merasa kita biasa, maka ketika kita jatuh ke dalam dosa pun, kita anggap nggak salah lagi. Itu bahayanya. Gitu. Itulah sebabnya hindarin itu. Hal-hal suasana yang seperti itu harus dihindari. Nanti kita menganggap kita udah jatuh ke dalam dosa dan kita pikir itu nggak salah lagi. Nah, itu berbahaya. Makanya dalam hal dating itu, maka itu tadi salah satu saya katakan dari waktunya kapan. Dan yang kedua juga adalah bahwa kita tidak terlalu sering bertemu dan familiar sehingga kita bisa terjebak dalam dosa. Itu satu hal. Yang kedua dari sekalian adalah bahwa tolong kalian usahakan bahwa kalian tetap sibuk.
ya sibuk dalam fokus di studi, bimbel kah atau belajar mandiri kah, kerjakan tugas, dan juga mungkin olahraga, tapi tetaplah kalian aktif, sibuklah gitu ya. Jadi jangan terus kalian sikit-sikit chatting lagi, baru kalian video call, baru lagi terus itu kerja kalian, gak pernah kalian berpikir untuk hal yang lain lagi. Yang berikutnya juga adalah hindari atau jauhkan diri kalian daripada kondisi-kondisi yang suasana tidak kondusif, yang tidak membangun. Misalnya, kita kan selalu berdoa, jauhkanlah kami dari pencobaan. Itu kan doa Bapa kami. Tapi kalau kalian pacaran di tempat gelap, kalau kalian berdua di kamar, kalau kalian pergi camping berdua, itu namanya menciptakan pencobaan, bukan menjauhkan. Karena itu tolong dijaga, jangan sampai terjadi yang demikian. Jadi kalau kalian bergaul pun nggak boleh masuk kamar, pacaran pun nggak boleh. Maka kalau misalnya soal ketemu kalian dengan orang yang kalian kasihi nanti, kalian itu pertama tempatnya terbuka, banyak orang di situ lalu lalang, dan semua orang bisa lihat kalian. Dan duduknya pun hadap-hadapan, nggak boleh duduk samping-sampingan. Karena itu menjadi sebuah cara iblis untuk membuat kalian jatuh. Kenapa saya mau katakan satu hal seperti ini? Ingat, kelemahan laki-laki di matanya, nggak bisa dia lihat wanita gitu ya. Makanya kalau laki-laki suka lihat wanita yang miskin, yang kurang pakaiannya itu. Kelemahan perempuan di pendengarannya, makanya nggak bisa dipuji-puji, dirayu. Dan kelemahan perempuan yang berikutnya adalah di sentuhan, makanya kalian hindari sentuhan ya, sentuhan mulai tangan, kecuali kalian nyebrang jalan yang ramai boleh lah. Tapi kalau enggak, ngapain lah kalian harus sentuhan? Karena sentuhan itu akan membuat kalian bisa makin lama makin familiar, akhirnya bisa peluk, akhirnya kalian bisa melakukan hal-hal yang jahat. Ingat loh, kalau kita perhatikan di dalam Matius itu dikatakan, engkau pandang lawan jenis dan engkau birahi, sudah berdosa. Gitu. Makanya ada orang pernah tanya sama saya gini, boleh nggak bang ciuman ketika orang berpacaran? Saya bilang boleh, tapi cium dengkul itu sungkem gitu. Kenapa? Jangankan cium bibir orang berpacaran. Kalau kita pandang aja lawan jenis kita birahi, kata firman Tuhan Matius pasal yang kelima itu ayat 28-29, itu sudah zina gitu. Jadi apalagi yang lain itu gitu ya. Gak mungkin ada orang bisa peluk wanita atau pria yang dicintainya dan ciuman gak birahi, gak mungkin. Itu berarti mati rasa, ada yang salah dalam dirinya. Karena itu dikatakan hindarilah hal-hal yang seperti itu. Yang berikutnya adalah bahwa orang ketika berpacaran itu kan persiapan untuk perkawinan. Maka pelajarilah bagaimana perkawinan menurut orang Kristen, menurut Alkitab, bagaimana menjalani sebuah kehidupan yang benar dan seterusnya. Itulah yang harus kita bagikan. Karena itu adik-adik di dalam hal berpacaran itu bergaul dengan lawan jenis orang yang kalian sukai, penekanannya bukan kedekatan fisik, tapi kedekatannya adalah kedekatan emosi, kedekatan secara mental, dan disitulah kita saling menghargai. Saya mau bilang kepada kalian adik-adik yang perempuan, kalau ada pria yang katanya sayang sama kalian, tapi dia gampang mau mencumbui atau katakan meminta hubungan seksual dengan kalian, itu namanya dia bukan cinta samamu, dia cuma birahi samamu. Dan kalau birahinya terpenuhi, maka kamu akan ditinggalkan, dan akhirnya kamu sendiri yang menderita gitu ya. Ini yang harus kita sadari bersama-sama. Karena itu mari bangun kepuasan relasi itu dengan lawan jenis, dengan orang yang kita cinta itu, kepuasan secara emosi, kepuasan secara rohani, bahwa kita bisa saling mendoakan, kita saling menolong, saling melengkapi satu sama lain. Karena itu adik-adik sekalian, mari hormati dan jaga kekudusan seksual di dalam masa bergaul di antara kalian. Gitu ya. Maka ada satu kalimat berkata demikian, to stay clean, stay away. Ya, saya ulangi, to stay clean, stay away. Artinya apa? Kalau mau hidup suci, jaga jarak. Kalau sekarang kita jaga jarak demi COVID, tapi dalam hal bergaul pun seperti itu. Jaga jarak dengan orang yang kita kasihi.
dengan pasangan jenis itu kalau kita mau hidup suci. Ingat loh, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 berkata bahwa tubuh kita adalah bait rohnya Allah. Jadi jangan nodai. Makanya 20 dikatakan persembahkanlah tubuhmu kepada Allah juga dengan prinsip apa? Kita sudah dibeli dan lunas dibayar oleh Tuhan. Maka 20 itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini satu hal. Karena itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, saya mau bilang sama kalian seperti ini. Ada satu kalimat yang menarik. Dia bilang gini, lust can only wait for 5 minutes, but love can wait for more than 5 years. Birahi atau nafsu hanya bisa menunggu 5 menit, tetapi kalau cinta sejati mampu menunggu lebih daripada 5 tahun. Makanya pertanyaannya, kalian dikuasai cinta yang dari Allah atau hanya sebatas eros hawa nafsu? Itu kalian berbahaya. Karena itu kalau betul-betul orang itu sayang samamu, bukan dikuasai oleh birahi hawa nafsu, dia bisa menunggu sampai kalian resmi di dalam perkawinan pada waktu Tuhan. Itu yang harus kalian sadari. Karena apa? Kalau dia tidak sanggup menunggunya, berarti dia dikuasai oleh birahi, dikuasai oleh nafsu. Karena itu adik-adik sekalian, petting, necking, hugging, dan kissing itu adalah sebuah proses yang hanya bisa dilakukan pasangan suami istri sebelum melakukan hubungan seksual. Makanya kalian jangan melakukan itu. Tapi anak sekarang kan banyak melakukan itu. Makanya hindari kalian nonton hal-hal yang pornografi, yang nonton BF gitu ya, yang blue film, ataupun juga katakanlah yang banyak diakses di YouTube dan lain. Hindarin itu. Itu membuat banyak orang jatuh ke dalam pergaulan bebas, membuat orang bisa melakukan free sex. Maka hindarin itu ya. Yang namanya petting, necking, hugging, kissing itu bukan bagian kalian. Dan itu adalah yang bisa dilakukan oleh suami istri ketika mereka setelah diberkati Tuhan dalam sebuah perkawinan. Karena itu adik-adik sekalian, tolong kalian perhatikan menjaga kekudusan dalam hal pacaran atau pergaulan kalian. Maka belajar bersama, doa bersama, ikut pembinaan ya, belajar KTB, kelompok kecil, dan ikut bersama-sama terlibat dalam pelayanan. Ingat bahwa seks itu seperti api. Karena itu tolong kalian awasi, hindari, dan kuasai. Karena itu banyaklah berdoa, banyak aktif, dan hargai, kasihi orang yang kita cinta itu dengan kasih yang murni secara agape. Ini beberapa hal praktis yang mau kusampaikan sama kalian dalam hal antara cinta dan pacaran atau seks dalam kaum remaja. Bagaimana kita harus menghormati Tuhan dengan menjaga kekudusan seksual kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah anak-anak kami ada di siswa, supaya belajar terus firman-Mu dan menjalani sebuah kehidupan remaja yang menghormati Tuhan, yang hidup di dalam kekudusan. Firman-Mu berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, hanya menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Karena itu kebenaran firman yang kami dengarkan hari ini, oleh pertolongan Roh-Mu, mereka dimengertikan dan diberi kekuatan untuk menaati firman-Mu, supaya anak, adik-adik siswa ini Tuhan, para remaja ini hidup di dalam kekudusan, menghormati Tuhan, dan hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang telah diberkati oleh Tuhan dalam sebuah pemberkatan kudus kelak. Karena itu jagai mereka supaya tidak ada terjatuh ke dalam hal-hal pornografi, tidak ada yang jatuh ke dalam hal pergaulan bebas, tapi semua mereka menghormati Tuhan dengan hidup kudus, bergaul secara benar, dan mereka pacaran dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat sebagai penolong untuk bertumbuh dalam Tuhan, membuat hidup mereka dewasa dan membuat hidup mereka berkarya dipakai Tuhan sebagai alatmu ke depan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.